Pertama-tama kita buka Google, kemudian kita ketik Google AdSense login. Setelah terbuka, kita login. Kemudian kita tunggu sampai terbuka. Sorry ya, agak lelet teman-teman. Ya, udah mulai terbuka. Nah, kalau sudah terbuka akan muncul seperti ini. Kita klik di tanda garis 3 di pojok sebelah kiri. Kemudian kita cari menu pembayaran, kita klik menu pembayaran itu. Kemudian akan muncul seperti ini, kita scroll ke bawah. Kita klik kelola setelan. Nah, setelah kita klik maka akan muncul seperti ini. Kita scroll ke bawah, kita cari info pajak Amerika Serikat. Kita klik, kemudian kita klik lagi kelola pajak. Kita klik tambahkan info pajak. Nah, dia akan minta password email kita yang terdaftar di YouTube ya. Jadi kita masukkan dulu passwordnya. Kalau sudah, kita klik berikutnya. Terbuka seperti ini, kita lihat ada beberapa pertanyaan. Apa jenis akun Maria Susanti? Kita jawab perorangan ya. Kemudian kita klik berikutnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Jawabannya tidak. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini akan ada pilih jenis formulir pajak W8 ya. Kita pilih yang W8 band. Kemudian kita klik mulai formulir W8 band. Ya, setelah formulirnya terbuka, coba kita scroll ke atas. Di situ akan diminta identitas pajak ya, identitas kita. Jadi di situ ada nama individu. Nama itu kita ketik sesuai dengan nama di KTP kita. Yang pebisnis nomor 2 setelah nama itu nggak usah, diabaikan aja. Kemudian kita pilih negara di mana kita berada saat ini, Indonesia ya tentunya. Kita cari Indonesia. Nah, di sini ada TIN asing, ITIN atau SSNAS. Jadi TIN asing itu untuk semua orang yang punya NPWP. Kita masukkan nomor NPWP kita di situ. Untuk yang tidak punya NPWP, bagian ini jangan diisi sama sekali, langsung aja klik berikutnya. Kita tunggu, ini agak lelet ya sinyalnya ya teman-teman. Kita klik berikutnya. Kemudian akan muncul seperti ini, dia akan minta alamat kita ya. Jadi kita isi alamat kita di baris alamat yang pertama. Kalau tidak cukup, lanjut ke baris alamat kedua. Seperti biasa, kita isi dari kota mana kita, provinsi, kemudian kode pos, lengkap semuanya. Nah, di bagian ini ada alamat sesuai dengan alamat tempat tinggal tetap.
Kalau alamat teman-teman sesuai dengan alamat tempat tinggal tetap, kita checklist langsung ya. Tapi karena saya berbeda alamat tempat tinggal tetap saya dengan alamat domisili saya sekarang, makanya saya di situ membuat 2 alamat. Yang satu alamat tempat tinggal tetap, yang satu alamat surat. Di alamat surat itu alamat tempat tinggal saya yang sekarang, domisili saya yang sekarang. Ini agak lama karena memang video ini aku nggak skip sama sekali, prosesnya dari awal sampai akhir no skip ya. Jadi teman-teman ikutin terus sampai akhir supaya nggak gagal paham, karena kalau kita salah setting maka pajak yang akan dipotong itu sangat besar ya, 30% bukan 10% gitu. Kalau alamatnya sudah terisi lengkap, kita klik berikutnya. Nah, proses yang kedua sudah selesai. Sekarang kita masuk ke proses yang ketiga tentang perjanjian pajak. Kalau teman-teman sudah memasukkan nomor NPWP di perjanjian pajak ini, kita klik jawabannya yang iya ya. Kemudian kita checklist tanda kolom itu penduduk negara atau wilayah mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Kemudian kita pilih negara kita Indonesia. Nah, kemudian di bawahnya itu ada layanan, AdSense, kemudian royalti film dan TV, royalti hak cipta dan lain-lain. Itu kita checklist semuanya. Kemudian kita pilih pasal dan ayat dan tarif pemotongan pajak yang paling rendah ya. Ikuti saja ini. Kemudian royalti film juga pasal dan ayat 13 ayat 2, tarif pemotongannya 10%. Kemudian checklist alasan, di situ ada alasan. Royalti hak cipta juga pasal 13 ayat 2 dan tarif pemotongan 10%. Dan juga checklist. Oke, setelah itu berikutnya. Proses yang ketiga sudah selesai, akan muncul seperti ini. Kita cek kembali di perjanjian pajak, itu sertifikasinya ya, negara Indonesia, jenis pendapatan dan lain-lain semua lengkap ada di situ ya. Berikut pemotongan pajaknya sebesar berapa. Nah, kemudian kita lanjut ke step 4, kita checklist aja di situ di step 4 ini. Nah, kemudian setelah itu langsung ke step kelima. Sini akan ada diminta tanda tangan Anda, tanda tangan kita. Tanda tangan kita ini cukup kita isi nama lengkap sesuai KTP kita ya teman-teman. Ingat, sesuai KTP kita. Ya, ini saya sudah isi nama lengkap. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan, apakah Anda orang yang tercantum di bagian tantangan? Ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tantangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Kemudian kita klik berikutnya. Setelah itu kita lanjut ke step 6. Pernahkah kita beraktivitas di
Amerika lah intinya begitu. Jawabannya tentu tidak ya, karena kita melakukan semuanya YouTube dan lain sebagainya, melakukan aktivitas kita di Indonesia, maka kita klik yang tidak. Kemudian kita checklist saja. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan pada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika, dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun termasuk fasilitas atau perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut karena fisik akan berlokasi di Amerika. Kemudian di bawahnya ini, apakah Anda memberikan info? Ya, kita jawabannya ada dua nih teman-teman. Nah, di sini jawabannya akan beda ya teman-teman. Yang pertama itu untuk kita checklist untuk orang yang sudah dimonetisasi tapi belum menerima pembayaran sama sekali, seperti aku ya. Kemudian yang kedua itu seseorang yang sudah dimonetisasi yang sebelumnya sudah pernah menerima pembayaran dari YouTube. Jadi teman-teman silahkan pilih aja dari antara keduanya itu, kemudian kita klik berikutnya. Nah, kalau udah selesai maka akan muncul seperti ini. Kita cek kembali, coba kita. Nah, langsung disetujui teman-teman. Selamat mencoba, semoga berhasil.